Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Jaka Lelana, masih di story-nya Kang Jaka. Di season kali ini saya akan menceritakan sebuah perjalanan spiritual yang terjadi di tanah Pasundan. Kisah yang terjadi di tanah Pasundan ini adalah sebuah kisah tentang pesugihan yang dilakukan seorang anak muda yang mengambil tumbal, yaitu temannya sendiri. Tetapi sebelum saya menceritakan kisah ini, saya berpesan kepada teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini, diawali dengan bismillah. Dan bagi kalian yang non-muslim, berdoa dulu menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan apabila pada saat kalian mendengarkan kisah ini ada sesuatu terjadi di sekeliling kalian, entah itu desiran-desiran angin atau hawa tertentu yang terjadi di sekeliling kalian, tenang, santai, nikmati saja. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Sebelum saya menceritakan kisah ini, saya sudah menemui narasumber, yaitu orang tua dari si korban pesugihan tersebut. Berbicara panjang lebar, sampai akhirnya saya diberikan izin untuk mengangkat kisah ini yang baru terjadi sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Namun untuk menjaga privasi keluarga korban yang memang sampai saat ini alhamdulillah mereka masih hidup, tentunya saya akan menyamarkan nama, tempat tinggal maupun wilayah tersebut. Di sini saya akan menjadi orang tua dari sang korban. Sebut saja sang korban bernama Dodi, yaitu anak saya sendiri. Yang kedua seorang pelaku, sebut saja namanya Deden. Dan kisah ini terjadi di sebuah desa, kita sebut desa tersebut namanya Desa Asri, karena berada di sebuah kaki gunung yang cukup asri. Jadi begini ceritanya. Saya punya seorang anak bernama Dodi. Dodi itu seorang anak yang bisa dikatakan punya karakter yang cukup supel, tetapi kalau ngomong suka sompral. Kalau ngomong itu Dodi sering kali menyinggung orang. Bahkan tidak sedikit teman-temannya yang gampang tersinggung dengan ucapan-ucapan anak saya tersebut. Dodi punya seorang teman, yaitu bernama Deden. Usia mereka sebaya. Mereka berkawan dari kecil hingga usia dewasa sekitar usia 30 tahunan. Sekitar 1 tahun yang lalu, Deden ini hijrah atau merantau ke salah satu kota besar, katakanlah Jakarta. Ketika beliau merantau ke sana, ada satu bercandaan anak saya Dodi kepada Deden itu. Waktu itu Deden sering bilang ke Dodi bahwa Dodi itu orang miskin, Dodi itu hidupnya nggak akan sukses, Dodi itu urat miskinnya udah takdir dan lain-lain, sehingga perkataan-perkataan ini ternyata menjadi satu ancaman kepada Dodi sendiri, ya, dari Deden. Nah, Deden ini berangkat ke salah satu kota besar di Jakarta.
dengan tujuan untuk mencari pekerjaan di sana. Singkat cerita dari perjalanan Deden di Jakarta, lalu dalam jangka waktu hanya tidak terlalu lama, sekitar 4 bulan dari Deden merantau, Deden menjadi seorang pengusaha sukses di Jakarta, yaitu pengusaha restoran di sana. Seperti umumnya di kampung-kampung, Deden pun merekrut para pekerja, para karyawan untuk dipekerjakan di restorannya itu, yaitu dari kampung halamannya. Salah satu yang dipekerjakan di restorannya itu adalah Dodi, yaitu anak saya. Sewaktu Dodi diajak Deden untuk bekerja di restorannya, Dodi sempat pamit sama saya. Pak, Dodi mau pamit. Dodi diajak kerja sama Deden. Loh, kamu mau kerja sama Deden? Bukannya kamu sama Deden itu suka ribut, suka berantem? Enggak, Pak, itu kan cuma bercanda. Sekarang Deden di sana sudah sukses, Pak. Dodi diajak kerja di sana. Lah, ya syukur kalau kamu memang tidak ada masalah. Yang penting kamu di sana ketemu rezekinya, kamu rukun di sana, ya. Jangan ribut-ribut dan jaga mulut kamu juga, karena kamu itu kan orangnya sering celetak-celetuk, ya, takut bikin orang sakit hati. Dan kamu kan mau nikah sebentar lagi. Bagaimana? Kamu cuma tinggal 4 bulanan lagi mau menikah. Ya kan Deden juga butuh biaya, Pak, untuk nikah. Mudah-mudahan aja dengan bekerja di sana Deden ada tambahan uang. Ya sudahlah kalau memang seperti itu. Akhirnya saya memberikan izin, memberikan doa restunya selaku orang tua kepada Dodi. Ya, pamitlah Dodi. Kurang lebih bekerja Dodi di Jakarta sekitar 3 bulan. Dodi pulang ke kampung halaman, ke desa asli tersebut. Anak saya ini pulang, lalu mengurus rencana pernikahannya. Ketika proses mau mengurus untuk pernikahan, Dodi bilang sama saya, Pak, alhamdulillah Dodi dapat biaya tambahan. Selain dari gaji Dodi, Dodi juga dikasih uang sama Deden. Loh, dikasih uang? Berapa? Ya kurang lebih 20 juta, Pak, katanya buat biaya pernikahan. Besar sekali. Ini kamu pinjam, Nak, atau bagaimana? Enggak, Pak, jadi dia kasih, silahkan pakai, enggak dipotong gaji. Yang penting katanya Dodi bisa menikah dan bisa merayakan di kampung halaman. Walah, baik sekali ya Dodi. Alhamdulillah, Nak, kalau begitu, Nak. Wah, rezeki kamu, Nak. Singkat cerita, Dodi pun libur melangsungkan pernikahan, dan setelah melangsungkan pernikahan sempat libur dulu, libur bekerja. Dodi saya nikahkan dengan salah satu wanita di desa tersebut, dan si Deden ini pun datang ke pernikahan. Seperti umumnya biasalah, selama 3 hari 3 malam ada acara pesta pernikahan di kampung kami. Lalu Dodi libur selama kurang lebih 1 bulan. Entah bagaimana, dimulailah sebuah kejadian demi kejadian. Dodi pada saat itu sempat mengalami sakit yang cukup berat sekali. Saya sempat telepon ke Deden bahwa Dodi sakit, memberikan kabar sama dia. Den, ini Dodi sakit, gimana ya Den ya? Jadi belum bisa masuk karena pada saat itu sudah waktunya untuk kembali kerja.
Lalu Deden bilang, "Oh nggak apa-apa Pak, kalau sakit nggak usah masuk, biarin aja dulu sampai sehat dulu." Gitu. "Oh ya syukur Den kalau begitu, terima kasih banyak Den." Dari sakit itu sudah beberapa kali ke dokter, tapi sakitnya selalu di jam-jam tertentu. Dodi ini sakitnya itu jadi merasakan kesakitan yang luar biasa, katanya seperti apa, dipukul-pukul dadanya, seperti dipukul dadanya, seperti apa, sesak dadanya itu setiap tengah malam. Tapi kalau siang dia biasa, nggak terasa apa-apa. Tiba waktunya di hari dimana terjadi kejadian, yaitu Dodi, anak saya ini Dodi, keluar dari rumah mengendarai motor. Tidak jauh dari tempat tinggal kami terjadi sebuah kecelakaan yang begitu hebat. Dah! Motor Dodi menabrak salah satu batu yang cukup besar, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kami, ya, dari rumah saya. Terpental cukup jauh sampai akhirnya datang di desa tersebut, kumpul orang untuk menyelamatkan Dodi. Dibawalah Dodi ke sebuah rumah sakit dan pada akhirnya dinyatakan tidak tertolong karena semua sudah, kata dokter, ini sudah nggak ada di jalan Pak, gitu, sudah tidak tertolong. Akhirnya mendengar kejadian tersebut, saya telepon langsung, keluarga pun telepon langsung ke Deden memberikan kabar bahwa Dodi kecelakaan dan Dodi meninggal. Namun Deden tidak bisa pulang dikarenakan kesibukan di restorannya tersebut. Ya sudahlah, saya menganggap itu sudah tidak terlalu penting juga. Akhirnya kami seperti biasa memandikan, mengkafani, sampai menyolatkan anak saya, dan kami membawa Dodi ke pemakaman. Ketika Dodi dimakamkan, ketika Dodi dikebumikan, masuk liang lahat, selesai kami berdoa di situ semua para pelayat, ya, pengantar jenazah, semua satu kampung tersebut mendoakan. Selesai bubar dari pemakaman, ada entah beberapa menit kemudian ketika kumpul-kumpul di rumah kami, karena Dodi pada saat itu Dodi pun dimakamkan enggak jauh dari belakang rumah kami. Tiba-tiba ada seseorang kesurupan. Dia kesurupan begitu hebatnya, dan dia bilang, dia menirukan suaranya Dodi, menirukan suara anak saya. Dia bilang, "Tolong jangan dikubur, saya masih hidup. Tolong jangan dikubur, saya masih hidup. Napas saya sesak. Tolong bangunkan saya, tolong. Jangan dikubur." Itu berkali-kali. Orang tersebut kesurupan selalu berkata seperti itu. Beberapa orang sesepuh di situ coba menyadarkan, tapi tetap terus seperti itu. Ya walaupun memang pada akhirnya sadar dengan beberapa ikhtiar, dikasih syariat lah ya, dikasih syariat sama orang-orang di kampung tersebut. Lalu setelah sadar, orang yang kesurupan tadi menyusul, ada satu orang lagi kesurupan. Si pengantar jenazah tadi yang menggotong kerandanya Dodi, dia pun kesurupan sama, dan yang disampaikan pun sama. "Saya jangan dikubur, tolong jangan dikubur. Saya masih hidup, tolong saya, tolong." Begitu seperti yang awal. Sampai 4 orang kesurupan dengan kalimat yang sama. Akhirnya semua sesepuh kampung tersebut termasuk saya bertanya-tanya, ini ada apa? Kok semua seperti ini? Gitu.
Yang akhirnya ada satu kesepakatan setelah dimusyawarahkan dengan saya, baiklah kalau begitu. Mungkin ini salah satu pertanda bahwa anak saya belum meninggal, Dodi itu. Baik, kita gali lagi aja. Kita menggali lagi kuburannya Dodi, kita gali lagi, ya. Setelah digali, kita angkat, kita bawa lagi ke rumah. Lalu semua mengadakan doa bersama. Doa bersama dipimpin salah satu kiai, katakanlah ya, kiai dari kampung tetangga. Dan kiai tersebut pun ternyata tiba-tiba seperti kerasukan, mengatakan bahwa saya belum meninggal, jangan dikubur, tolong kembalikan. Bahasanya seperti itu, jangan dikubur, tolong kembalikan saya. Akhirnya kurang lebih sekitar 3 jam, 4 jam lah, sekitar 3-4 jam kemudian saya pun bersama beberapa saudara memanggil ahli spiritual, ya, atau katakanlah paranormal dari kota lain. Salah satu paranormal yang cukup kondang pada saat itu di wilayah kami itu adalah anak atau murid dari salah satu paranormal yang cukup tenar, yang cukup ternama, baik itu di media sosial, di YouTube. Dia mengatakan bahwa iya betul, anak ini, Dodi ini sebetulnya belum meninggal. Hanya saja Dodi rohnya sudah ditarik ke alam jin, ke alam gaib. Jadi berbeda. Jasadnya sudah, roh dengan jasadnya itu sudah tidak bisa menyatu lagi, karena di alam gaibnya ini sudah cukup jauh. Tetapi tidak bisa menyelamatkan si orang ini, si paranormal ini tidak bisa menyelamatkan. Dan paranormal ini bilang, kubur lagi saja, sudah tidak apa-apa. Tapi saya akan panggil guru saya. Singkat cerita, Dodi ini pun kembali dikebumikan, dikubur lagi, namun dengan salah satu sebuah ritual yang cukup berbeda. Setelah selesai, si paranormal ini bilang bahwa Dodi ini menurut penglihatan saya sementara, bahwa Dodi telah menjadi tumbal dari salah satu pesugihan, tapi saya tidak bisa menembus pesugihan tersebut. Mudah-mudahan nanti dengan didatangkannya guru saya bisa membantu, Pak. Sekalipun Dodi tidak bisa ditarik, tetapi minimal jenazahnya bisa disempurnakan. Ya, alhasil dari musyawarah tersebut, dipanggillah guru si paranormal tadi, seorang ustadz kondang di wilayah Jawa Barat. Sekitar 3 harian kemudian, karena memang beliau baru ada waktu untuk datangnya itu sekitar 3 harian kemudian, datanglah si ustadz paranormal tersebut, atau bisa disebutnya ya ustadz lah, ustadznya. Ustadz tersebut didatangkan. Sebelum si ustadz melakukan ritual, tentunya saya selaku orang tua Dodi menjelaskan kronologis yang terjadi. Dan ustadz tersebut dengan keilmuannya mengatakan bahwa dia harus melakukan ritual terlebih dahulu. Namun ritual tersebut harus diketahui oleh sesepuh-sesepuh di sini, di kampung asri tersebut, dan setidaknya kepala desa pun harus
memberikan izin. Karena ini akan menjadi permasalahan yang cukup berat di desa ini apabila memang tidak disempurnakan. Akhirnya saya mengantarkan ustadz tersebut ke balai desa dan bertemu dengan kepala desanya, sehingga memberikan izin kepala desa untuk mengadakan ritual. Tidak butuh waktu lama, malam itu juga dengan berbagai macam pernak-pernik, sesajen, suguhan, pengajian dan lain sebagainya, diadakanlah sebuah ritual. Ritual yang diadakan di makam Dodi. Pada tengah malam itu memang di kampung tersebut sunyinya luar biasa, sunyi, sepi sekali. Dan terasa aura mistis angker yang luar biasa, sehingga orang kampung pun enggan untuk keluar karena rasa takut tadi, seakan-akan mengancam mereka. Lalu sekitar menjelang subuh, sang ustadz yang kondang tersebut, yang melakukan ritual, pulang. Selesai sholat subuh di masjid yang tidak jauh dari balai desa, bersama kepala desa mendatangi saya bersama beberapa warga dan menjelaskan bahwa ya, Dodi telah menjadi tumbal pesugihan seseorang yang si pelaku ini tidak bisa ditembus oleh si ustadz tersebut. Lalu mengenai rohnya tadi, lapisan antara alam nyata dengan alam gaibnya ini terlalu jauh, sehingga sang ustadz pun tidak bisa menembus alam tersebut. Sudah berupaya dilakukan negosiasi untuk mengambil kembali rohnya Dodi dan menyempurnakan jenazahnya. Namun ustadz tersebut pun angkat tangan, tidak bisa. Ini sudah sulit, sudah berat. Namun ada solusi yang ditawarkan oleh ustadz tersebut, yaitu untuk menghancurkan tempat pesugihan tersebut. Karena yang datang kepada ustadz tersebut sesosok yang begitu besar, begitu hebat, yang mencoba bernegosiasi secara goib dengan si ustadz tersebut. Dia mengatakan tidak akan bisa Dodi kembali, kata si si sosok yang hitam legam tinggi besar itu. Tapi kalau kamu sanggup, kamu datangi saya di sebuah gua. Guanya saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan, gua tersebut ada di kaki gunung yang memang masih ada di desa kami juga. Akhirnya kami, kepala desa maupun ustadz tersebut, mendatangi gua tersebut. Gua yang memang sudah dari zaman dulu menjadi tempat ritual pesugihan. Disitulah dilakukan sebuah ritual, termasuk saya sebagai orang tuanya melakukan ritual. Tujuan kami melakukan ritual di situ adalah yang pertama, untuk kembali menegosiasi antara manusia dengan jin, menarik rohnya Dodi untuk mengembalikan sehingga bisa mati secara sempurna. Namun ternyata itu lagi-lagi gagal. Sang ustadz pun sempat melakukan sebuah gerakan-gerakan tertentu melawan jin-jin penghuni tempat pesugihan tersebut. Hingga pada akhirnya diputuskanlah tempat pesugihan tersebut dihancurkan oleh sang ustadz.
dengan izin kepala desa. Karena apabila tempat pesugihan tersebut tidak dihancurkan, ini akan terus memakan korban, yang korbannya adalah orang-orang satu kampung tersebut, sehingga mengancam warga yang lain. Akhirnya ritual itu pun dilakukan, dan berkali-kali serangan demi serangan terjadi kepada si Ustadz Kondang tersebut. Bahkan beliau pun sempat terpental beberapa kali, namun pada akhirnya alhamdulillah dari hasil ikhtiar dan ritual tersebut, goa tersebut bisa dihancurkan oleh kemampuan ilmu spiritual sang Ustadz Kondang tersebut. Hingga pada akhirnya sang Ustadz mengatakan bahwa ini sudah aman. Jin penunggunya pun sudah tidak sanggup lagi menempati tempat ini. Namun sekali lagi, roh Dodi yang telah diambil oleh alam gaib sana tidak bisa dikembalikan, disatukan kembali dengan jasadnya sempurna seperti orang meninggal umumnya. Jadi kejadian tersebut dari mulai anak saya meninggal, ya Dodi meninggal, lalu dibawa ke rumah sakit dulu, terus dinyatakan meninggal di jalan dan dibawa, disolatkan, lalu dimakamkan, dan ada pengantar jenazah orang kampung yang kesurupan sampai 4 orang dengan pesan yang sama pada saat kesurupan itu, sampai didatangkannya beberapa orang paranormal. Kejadian tersebut terjadi masih di hari itu. Perlu diketahui itu, ketika dimakamkan di siang hari, lalu beberapa jam setelah selesai dari pemakaman, terjadi ada yang kesurupan. Itu masih di hari tersebut, sampai dimakamkan kembali di malam hari sekitar jam 8, masih di hari tersebut. Baru 3 hari kemudian datanglah seorang Ustadz Kondang yang saya sebutkan tadi. Dan saya sebagai orang tua Dodi hingga saat ini masih memendam rasa kecewa yang luar biasa terhadap Deden, yang menurut saya beliaulah pelakunya. Mungkin ada juga yang bertanya kepada saya, kok bisa mengatakan bahwa Deden itu pelaku dari pesugihan tersebut. Ya, karena dasarnya yang pertama adalah adanya laporan kepada saya dari beberapa orang yang tinggal di kampung saya, bahwa katanya beberapa minggu sebelum Deden pergi ke kota, ada yang ikut serta dengan Deden ke tempat pesugihan tersebut. Walaupun orang tersebut tidak ikut bersamaan, tidak ikut berdampingan pada saat Deden masuk ke dalam goa, namun hal itu terjadi beberapa kali dia mengantar, yang sampai akhirnya Deden bisa berangkat ke Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baru mempelajari, sebagai orang tuanya saya mempelajari Deden ini seorang teman anak saya Dodi, yang saya tahu bahwa Deden ini sebetulnya memendam rasa dendam yang luar biasa terhadap anak saya. Tapi kok pada saat itu Deden bisa mengajak anak saya untuk kerja di restorannya, dan baru 3 bulan bekerja Deden izin untuk menikah, lalu dibiayai pula sama dia.
dengan uang yang tidak sedikit. Di kampung kami uang 20 juta itu tidak sedikit. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, ketika Dodi anak saya meninggal, sampai hari ini tidak ada ucapan bela sungkawa baik dari telepon maupun dari SMS, atau mungkin perwakilan dari keluarganya Deden datang kepada saya mengucapkan bela sungkawa terhadap anak saya Dodi. Tidak ada itu sama sekali. Itu yang membuat kecurigaan saya 3 faktor. Dan yang paling kuat sekali adalah ketika ada satu perkataan dari Ustadz kondang tersebut mengatakan bahwa orang yang melakukan pesugihan, yang menumbalkan anak saya itu adalah teman dekat anak saya sendiri, orang satu kampung, teman kecil. Namun dia tidak bisa menjelaskan secara detail wajahnya seperti apa, postur tubuhnya seperti apa, apalagi namanya. Dia hanya memberikan penjelasan bahwa orang tersebut, si pelaku pesugihan itu adalah orang masih satu kampung dengan kami, teman dekat dari anak saya, orang yang mempunyai ikatan emosional yang cukup dekat dengan anak saya. Sehingga dengan dari 4 faktor tadilah saya mengasumsikan bahwa pelakunya adalah dia. Walaupun saya tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah pelaku yang sebenarnya, namun saya punya keyakinan yang kuat bahwa dialah pelaku sebenarnya dari pesugihan tersebut. Sehingga saya ingin sekali, entah kapan suatu saat nanti ketika saya sudah punya kemampuan untuk baik ongkosnya ataupun saya diberi kesehatan, saya ingin mendatangi si pelaku pesugihan tersebut, yaitu Deden, ke restorannya di Jakarta sana. Dan saya akan memperjelas semua itu dengan cara saya. Karena sebagai orang tua tentu saya sangat kecewa luar biasa. Kecewa yang luar biasa mendalam ketika saya mendapati anak saya menjadi tumbal dari pesugihan temannya sendiri. Jadi saya sebagai orang tuanya hingga saat ini tetap memendam kekecewaan yang luar biasa dengan faktor-faktor tadi. Suatu saat saya akan mendatangi Deden sebagai orang yang saya anggap pelaku pesugihan yang menumbalkan anak saya Dodi. Semoga dengan pertemuan saya nanti dengan Deden bisa membuktikan segala sesuatunya yang mungkin sampai saat ini masih dianggap abu-abu, bahwa apakah betul Deden sebagai pelaku sebenarnya dari pesugihan tersebut, ataukah memang beliau bukanlah pelaku dari pesugihan tersebut. Demikian kisah yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai orang tua dari Dodi yang menjadi tumbal pesugihan temannya sendiri, tentunya saya berharap doa dari teman-teman semua agar Dodi diberikan kesempurnaan di dalam kematiannya dan diterima amal ibadahnya, iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan doa yang terus menerus kepada anak saya Dodi, insya Allah beliau pun akan diberikan kesempurnaan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pemirsa, barusan telah kita simak
cerita yang disampaikan oleh orang tua dari Dodi yang menjadi tumbal temannya sendiri. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata tersebut yang terjadi belum lama ini, beberapa bulan yang lalu, bahwasannya pesugihan, uang goib, menikah dengan jin, dan apapun itu bentuknya yang bersifat kesyirikan, berharap dunia digenggam, berharap kekayaan, harta benda dan lain sebagainya dengan cara yang instan, tentu tidak akan pernah membawa keselamatan, tidak akan pernah membawa keberkahan. Saya, Kang Jaka Lelana, berpesan kepada teman-teman semua, kuatkan iman di dalam Islam, kuatkan iman di dalam beribadah. Teguhkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya dengan pondasi iman tersebutlah kita akan kuat, tidak akan terpengaruh dengan berbagai macam godaan bersifat apapun itu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa lagi di season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.